Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarati Pator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Ini benar-benar aku merasa terpanggil sekali ya untuk nge-reading ini, karena aku merasa beberapa dari kalian ya ada yang situasi atau kondisinya mirip seperti readingan kali ini ya. Readingan ini bersifat general ya guys ya, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang, hanya untuk kamu-kamu yang resonate atau kamu-kamu yang merasa terpanggil atau terkoneksi dengan readingan ini dan merasa memerlukan pesan dari readingan ini. Oke, nah tema kali ini mengenai orang ini berusaha untuk berkuasa di circle kamu. Mari kita cari tahu tentang orang ini ya guys ya, dan tentang niat atau tujuan yang sebenarnya mengapa dia ingin sekali berkuasa di circle kamu ya guys ya. Oke. Well guys, mari kita shuffle. Tentang orang ini berusaha untuk berkuasa di circle kamu. Circle ini macam-macam ya guys ya. Bisa circle tempat tinggal lingkungan kamu, atau circle di mana kamu bekerja saat ini, atau circle dalam suatu komunitas tertentu ya guys ya, bisa juga dalam komunitas kamu ya. Karena aku merasa ada orang, bahkan orang-orang ya, bisa satu atau lebih daripada satu orang ini yang memiliki sifat yang sama. Mereka ini ingin sama-sama berkuasa ya di circle kamu. Mari kita cari tahu lebih detail ya guys ya. Di sini ada Nine of Cups. Oke. Next. Ada the Sun. Eight of Wands. Four of Cups. Seven of Cups. Ace of Swords. Three of Wands. Six of Swords. The Hierophant. And a Two of Pentacles. Well guys, mari kita mulai reading ya. Di sini aku merasakan ya, kuat sekali energinya. Ada seseorang yang terlihat sepertinya memiliki karakter yang kuat sekali ya. Mendominasi orangnya ya. Ingin selalu mendominasi, ingin selalu memonopoli segala sesuatu yang ada di sekitarnya ya. Orang ini identik dengan karakter keserakahan ya, orangnya ya serakah ya. Di sini dikonfirmasi oleh Nine of Cups ya. Nah, di sini terlihat ya orangnya ini agak ngebosi ya guys ya. Kayak bos gitu ya, gayanya, sifatnya ya, itu kayak bos ya, dan dia selalu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Coba lihat di sini begitu banyak cangkir yang dia punya ya, yang dia koleksi gitu sampai tumpah ini cangkirnya ya. Karena dia ya sepertinya orangnya ini memiliki karakter bagai pepatah yang mana habis manis sepah dibuang. Nah, seperti itu karakternya ya. Dan ini tidak hanya berlaku bagi benda-benda
yang dia koleksi atau benda-benda yang dia miliki, tetapi juga berlaku pada manusia ya. Jadi dia ini orang yang senang memanfaatkan orang lain dan memanfaatkan situasi atau kondisi orang lain juga ya guys ya. Di sini dia memiliki begitu banyak cangkir ya, mengkoleksi cangkir ya, dan dia masih memandangi ya, ekspresi wajahnya ini interpretasinya ya, dia memikirkan bagaimana cara merebut atau merampas milik orang lain agar bisa menjadi miliknya. Nah, seperti itu ya guys ya, karena dia punya karakter kuat sebagai sosok yang serakah ya, sangat serakah, pengen mendominasi, pengen memonopoli. Jadi ciri-ciri orang yang berusaha untuk berkuasa di circlemu ini adalah orang yang selalu berusaha untuk mendominasi ya, entah itu mendominasi situasi atau keadaan, kondisi ya, atau mendominasi suatu kelompok ya. Orang-orang tuh dijadikannya sekutu gitu ya, antek-anteknya, atau jadi anak buahnya, atau jadi orang-orang yang berpihak padanya. Nah, kayak gitu ya. Karena di sini dia adalah sosok yang pandai dalam berkomunikasi ya guys ya, dan ini dikonfirmasi kembali oleh Eight of Wands ya. Ini orang pandai banget berkomunikasi ya, pintar berbohong atau berdusta juga ini ya guys ya. Karena untuk memuluskan aksi atau melancarkan usahanya ya guys ya, diam-diam ingin berkuasa ya. Dia memiliki hasrat ambisi yang besar untuk menguasai sesuatu, entah itu menguasai orang-orang ya secara gamblang gitu ya guys ya, secara blak-blakan gitu, kelihatan banget ya dari tingkahnya, dari tindak tanduknya yang menghasut orang-orang gitu ya, yang mencoba untuk meraih semua orang-orang agar bisa berada di sisinya, berada di pihaknya gitu loh guys ya. Dan dia juga memiliki ambisi untuk menguasai kepemilikan orang lain. Kepemilikan orang lain, entah itu properti ya, apa yang orang miliki dia ingin ambil gitu, dia ingin rampas ya, tapi dengan cara apapun ya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membelinya atau mengambilnya dengan menghalalkan segala cara. Kalau misal orang itu nggak mau jual ya, dia akan pakai cara lain ya, pakai trik lain ya. Misalnya dia menginginkan tanah milik orang atau menginginkan rumah milik orang gitu ya guys ya, mungkin lingkungannya yang strategis ya, atau mungkin rumahnya yang bagus, menarik, antik gitu ya. Dia ini orangnya kepengenan gitu, ngerti nggak? Kepengenan itu maksudnya kayak ileran, apa ya, ileran, ngerti nggak ya? Maksudnya gini, misalnya kalau anak kecil gitu ya, misalnya lagi makan gorengan gitu atau lagi apa ya, mood lollipop gitu ya, nah terus dia kayak pengen gitu ngambil lollipop punya temannya gitu ya, permen punya temannya itu ya, langsung diambil gitu, langsung dirampas, tidak tanpa izin lagi gitu, langsung diambilnya gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen juga gitu, kayak ileran ya. Kayak pengen apapun yang orang miliki dia juga pengen punya gitu ya guys ya, padahal dia mungkin sudah punya gitu ya, dia udah punya apa yang dia mau gitu, dia juga punya rumah ya, orang lain punya rumah dia juga punya rumah, orang lain punya tanah dia juga punya tanah, orang lain punya harta benda dia juga punya harta benda, orang lain punya perhiasan dia pun juga punya perhiasan. Tapi entah kenapa dia selalu melihat ya, harta benda orang, properti orang itu kayaknya lebih menarik ya. Dia suka hal-hal yang baru ya say, dia suka hal-hal yang menarik gitu ya, entah itu menarik menyilaukan matanya ya, entah itu menarik dari segi atau dari pandangan di mana sesuatu itu populer ya, atau sesuatu itu sepertinya unik, antik gitu ya. Dia suka sesuatu yang baru ya, dia suka mengkoleksi juga orangnya ya, entah mengkoleksi rumah, mengkoleksi tanah, perhiasan atau apapun gitu ya guys ya. Namun dia suka hal-hal yang baru, barang-barang baru, orang-orang baru gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan heran kalau misalnya ada di circle kamu itu orang-orang baru, pasti dia dekatin ya, dia dekatin gitu, dia temenin gitu ya guys ya, karena dia pengen orang itu langsung masuk ke gengnya
kekomplotannya jadi sekutunya, berpihak padanya gitu loh guys ya. Jadi kamu jangan heran ya dengan orang baru dia SKSD atau sok kenal sok dekat gitu ya guys ya, karena dia berusaha untuk mempengaruhi mindset orang itu dulu agar mendukungnya. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi nih orang ya pandai sekali dalam berkomunikasi ya, dalam bertutur kata ya, bisa membolak-balikkan kata-kata juga ya, atau memutarbalikkan fakta gitu ya guys ya, demi ambisinya atau demi apa yang dia inginkan, apapun dia akan lakukan ya, karena sifat keserakahannya itu besar ya guys ya. Itu kenapa ya orang ini berusaha untuk berkuasa di circle kamu ya, karena dia punya hasrat, ambisi, nafsu yang besar ya untuk menguasai apapun yang dia inginkan. Mungkin karena ya, sorry to say, sejak kecil nih orang dimanjakan ya sama orang tuanya ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Sun ya guys ya. Sejak kecil nih orang dimanjakan oleh orang tuanya ya. Jadi apapun dibelikan gitu ya guys ya. Nggak bisa enggak gitu. Apapun yang dia mau gitu, selalu dia dapatkan gitu ya. Mungkin karena itu ya sampai dewasa dia jadi addicted ya, ketagihan gitu ya, atau dia sudah terbiasa ya, jadi habitnya dia, sehingga apapun yang orang lain miliki ingin dia rampas atau dia ambil gitu loh guys ya, karena sejak kecil dia selalu mendapatkan apa yang dia mau. Nah seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini aku merasakan juga ya guys ya, kuat energinya ya. Ada beberapa dari kamu yang menjadi targetnya ya guys ya, entah itu target untuk bisa menguasai dirimu juga ya guys ya, atau menguasai harta bendamu ya, atau menguasai properti yang kamu miliki ya guys ya, karena mungkin dia mengincar bahwa tanah atau rumah kamu ya, yang mana itu bagian dari properti kamu, itu strategis ya, lingkungannya, tempatnya gitu ya. Eh, jadi dia pengen gitu ya, pengen mengambilnya juga ya, tapi dia lagi mengusahakan itu gitu ya. Oleh karena itu dia mencari-cari teman ya, mencari-cari orang yang bisa dihasut, yang bisa dikuasai untuk bisa berpihak pada dirinya gitu ya guys ya. Di sini aku merasakannya orang ini ya mungkin baru kamu kenal ya guys ya. Ada yang baru kamu kenal, ada juga yang sudah lama kamu kenal ya. Namun orang ini sepertinya sedang mempelajari dirimu ya. Dia mencari cara bagaimana untuk menguasai dirimu ya guys ya. Atau dia mencari cara bagaimana menguasai harta benda atau properti yang kamu miliki ya. Dia memikirkan banget ya. Dia berusaha, dia berpikir keras banget sepertinya ya. Bagaimana sih caranya untuk menguasai kamu gitu ya. Secara di sini aku merasa ya bahwa kamu itu ya orang yang tidak mudah percaya dengan orang lain, dan orang yang tidak mudah juga untuk ditipu-tipu gitu loh guys ya, atau dimodusin atau dikadalin gitu. Ya jadi dia sepertinya berusaha apa ya, untuk berpikir keras ya bagaimana caranya untuk bisa mengendalikan dirimu ya guys ya. Karena di sini dia memandang bahwa kamu ini adalah sosok yang mana masih muda gitu ya guys ya, masih muda ketimbang dia gitu ya, atau hampir sebaya atau hampir sepantaran, mungkin lebih tua dia sedikit gitu ya guys ya, sehingga dia ini ada yang merasa agak enggan ya ke kamu gitu ya guys ya, langsung ngomong belak-belakan ya untuk mengambil kepemilikan kamu ya. Mengambilnya itu mungkin bisa juga dengan cara yang formal ya, mungkin membelinya gitu ya, atau ya membeli ya, mungkin dia termasuk orang kaya, orang berada gitu, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia mau gitu ya guys ya. Tapi dia agak heran juga gitu, karena kamu ini bukan orang yang matre atau materialistis gitu, sehingga uang tuh kayaknya nggak begitu number one buat kamu ya guys ya. Kalau misalnya kamu punya properti kayak rumah yang strategis ya, lingkungan yang strategis gitu, kamu nggak mau jual kalau kamu memang nggak mau gitu loh guys ya. Kalau mungkin saja itu adalah peninggalan orang tua kamu ya, warisan dari orang tua kamu ya, walau dibayar berapapun kamu nggak mau jual gitu. Jadinya nih orang penasaran gitu loh guys ya, berpikir keras gimana caranya untuk menguasai properti yang kamu miliki gitu ya guys ya.
Sehingga terbesit juga ya dia pernah bertindak mungkin meremehkan kamu atau merendahkan kamu ya guys ya, di hadapan umum atau di hadapan publik gitu ya, nyenggol kamu gitu ya guys ya, karena dia anggap ya kamu tuh anak kecil gitu ya guys ya, atau orang yang lebih muda daripada dia gitu, yang kayak tidak berpengalaman, yang mana kamu itu ya dianggapnya sebagai sosok yang ya bisa aja dibodohi, pokoknya lebih rendah lah daripada dia ya, karena karakter ngebosinya tuh kuat ya, otomatis dia ini arogan gitu, merasa dirinya paling baik, paling bagus, paling bersinar gitu ya guys ya, walaupun ya kenyataannya dia suka merampas hak orang, suka memiliki milik orang lain gitu ya, kepunyaan orang lain ya, tapi dia nggak peduli karena dia orangnya egois juga ya guys ya, super egois ya, dia nggak peduli perasaan orang ya, yang penting dia merasa puas, merasa berhasil bisa menguasai apa yang dia inginkan gitu loh guys ya. Jadi dia pernah juga ya, beberapa dari kamu sempat diejek atau dijulitin sama nih orang ya. Dia juga kayak pernah ingin berniat untuk mempermalukan kamu di depan umum gitu ya guys ya, mungkin dengan kata-kata yang nyelekit ya atau nyindir gitu loh guys ya, memang sengaja ya dia merendahkan kamu ya atau meremehkan kamu ya, biar orang-orang sekitar itu tidak berpihak ke kamu gitu loh guys ya, biar orang-orang sekitar itu termakan hasutannya dan berpihak ke dia, maksudnya kayak gitu ya. Jadi dia sengaja untuk meremehkan kamu ya, agar orang-orang juga menganggap kamu rendah, menganggap kamu kecil, menganggap kamu nggak berguna gitu loh guys ya, biar kamu tuh minim supporter atau minim pendukung ya guys ya, biar mereka mendukung dia ini bukan mendukung kamu, biar mereka berpihak pada dia ini bukan berpihak pada kamu. Nah maunya dia tuh kayak gitu, nah gitu ya, namanya juga orang yang berjiwa penguasa ya guys ya, suka memonopoli ya, suka mendominasi. Jadi kalau misalnya ada acara gitu ya guys ya, atau ada festival, hajatan gitu ya, aktivitas sosial, ya, interaksi sosial ya, di mana orang-orang pada ngumpul semuanya. Kamu jangan heran kalau dia yang kayak sibuk gitu ya, kayak jadi panitianya lah ya, jadi anggota member yang mana mungkin dia pengen jadi sosok yang terpenting ya di situ ya, rada-rada narsistik sih guys ya, karena dia ini termasuk orang yang gila hormat ya, dia mengumpulkan benda, properti, material, harta benda, memiliki segala sesuatu yang mewah atau wah gitu, karena dia haus akan pujian dan haus akan validasi orang-orang di sekitarnya. Jadi kamu jangan heran ya kalau dia ini ya selalu saja sibuk gitu ya, sok sibuk sendiri gitu ya, kayak menata-nata ruangan ya, kayak kayak mau memonopoli pekerjaan gitu, dan dia juga nggak malu-malu atau nggak segan-segan untuk menyuruh-nyuruh orang, ngatur-ngatur gitu ya, kayak mendominasi lah pokoknya ya, orang lain tuh kayak terkepinggirkan, terkesampingkan gitu ya, kayak nggak ada guna gitu, kayak sok dia aja ya yang melulu ngerjain semuanya gitu, jadi orang-orang minggir deh biar aku aja yang nanganin, biar aku pokoknya, jadinya kayak mendominasi gitu. Nah seperti itu ya guys ya, jadi dia nggak mau kalau misalnya ada orang lain yang lebih hebat daripadanya, ada orang lain yang lebih berkuasa daripada dirinya, dia tuh nggak mau gitu loh guys ya, dia maunya cuman dia aja yang dipuja, dipuji, yang disanjung gitu loh guys ya. Nah seperti itu guys ya, ini orang sepertinya haus banget akan kekuasaan ya guys ya. Jadi dia ini orang yang termasuk pandai dalam mengambil hati orang juga ya. Dia pandai sekali dalam mengambil hati orang ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Four of Cups ya. Dia suka memberi bantuan kepada orang lain walaupun itu hanya sebatas drama, sandiwara atau pura-pura aja ya. Karena dia pengen mengambil hati orang gitu ya guys ya, agar orang-orang itu uh, tersentuh hatinya ya, merasa terbantu ya guys ya, orang-orang merasa bahwa dia ini orang yang baik ya, penolong, malaikat turun dari langit, kayak gitu loh guys ya. Jadi dia ingin mengubah persepsi atau pandangan orang tentang dirinya menjadi lebih baik, lebih bagus ya, lebih berkelas ya, lebih wah gitu ya guys ya, agar dia terpuji di hadapan semua orang ya. Jadi dia selalu kayak apa ya, menjual gaya ya, banyak tingkah gitu ya guys ya. Kayak uh, memberikan bantuan secara cuma-cuma, gratis, walau capek-capek gitu ya guys ya. Dia juga berani mengeluarkan uang gitu ya guys ya, nggak segan-segan untuk meminjamkan uang gitu ya, atau mengeluarkan uang secara cuma-cuma hanya untuk minta validasi orang, minta puji orang ya, agar orang itu berpihak padanya, agar orang itu mempercayai dirinya. Nah kayak gitu ya guys ya, itu triknya dia ya. Triknya orang ini ya guys ya.
Orang ini sangat silau sekali dengan yang namanya harta benda dan kekuasaan ya guys ya, dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya. Dan di sini aku merasa ya, dia ini ya, orang yang berusaha untuk berkuasa ini ya di circle kamu ini ya. Dia itu melihat kamu sebagai sosok yang punya ya, atau berada gitu ya, atau punya banyak hal yang ada di dalam kehidupanmu ya. Dia silau dengan semua itu. Walaupun mungkin kamu adalah orang yang sederhana, bukan orang yang kaya-kaya amat ya, orang yang biasa-biasa aja atau sederhana, tapi dia memandang bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik yang ada di dalam hidupmu ya, walaupun itu bukan bersifat material seperti harta benda ya, mungkin keharmonisan keluarga ya yang dia tidak punya gitu loh guys ya. Apa yang kamu punya itu dia tidak punya ya, itu kenapa dia melihat merasa silau, wow gitu ya, wow gitu. Atau dia melihat kualitas dirimu ya guys ya, kamu memiliki banyak kualitas atau punya banyak bakat atau punya banyak potensi yang menyilaukan dirinya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang kamu punya itu dia tidak punya ya guys ya, dan itu yang membuat dia merasa bahwa kamu ini adalah orang yang sepertinya punya sesuatu yang berharga ya, entah itu dalam kehidupanmu atau di dalam dirimu sendiri secara personal atau pribadi gitu loh guys ya. Dan dia mulai mengincar ya, mulai ingin mendapatkan atau memiliki apa yang kamu punya gitu loh guys ya. Dan di sini ya guys ya, dia berusaha ekstra ya, berusaha super keras untuk bisa mengendalikan dirimu ya guys ya, karena dia merasa bahwa kamu adalah sosok yang tidak mudah dikendalikan, susah dikendalikan, sulit diatur, orangnya agak pemberontak menurut dia ya, menurut pandangan dia. Karena kamu di sini orang yang tidak mau menerima begitu saja apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain sampaikan ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh Ace of Swords ya guys ya. Kamu tuh nggak mudah menerima apa yang dia katakan karena kamu orang yang cerdas di sini ya. Kamu orangnya pemikir. Kamu selain kreatif, kamu juga orang yang bisa menggunakan otak kirimu untuk berpikir secara logis atau rasional. Kamu orang yang logika ya. Kamu orang yang bisa juga bermain dengan logika ya guys ya. Kamu orang logis ya, berpikir realistis gitu. Jadi tidak mudah dibodohi sama dia ya, tidak mudah dimanipulasi oleh orang yang berusaha untuk berkuasa ini ya di tempatmu ini ya. Itu kenapa dia agak susah untuk membuat kamu percaya ya, untuk bisa mengendalikan kamu gitu ya guys ya. Makanya kalau di sela-sela acara, di publik, di depan umum, jangan heran kalau dia mencoba untuk merendahkan kamu, mengkerdilkan kamu, meremehkan kamu, karena dia ingin ya kamu tuh tidak percaya diri, jadinya jadi minder gitu loh guys ya. Jadinya orang-orang memandang rendah ke kamu, memandang kecil ke kamu gitu ya guys ya. Agar kamu tuh dipandang rendah sama orang-orang gitu, sehingga orang-orang tidak percaya dengan kamu, sehingga orang-orang tidak mendukung kamu, tidak berpihak sama kamu gitu loh guys ya. Agar kamu tuh KO gitu ya, KO ya, tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menyerah, lalu dia bisa mengendalikan kamu. Nah seperti itu triknya dia, orang yang berusaha untuk berkuasa di circle kamu ya guys ya. Karena dia melihat kamu orang yang cerdas ya, kamu orang yang pintar, nggak bisa dibodohi gitu loh guys ya. Sebab di sini kamu termasuk orang yang berpengetahuan ya, punya pengetahuan atau wawasan yang luas ya, jangkauan relasimu juga banyak di sini ya guys ya, di luaran gitu ya guys ya, walau tidak di circle kamu ya, tapi kamu ini adalah orang yang supel dalam bergaul atau berteman, kamu mudah beradaptasi orangnya, makanya dia ketakutan kalau banyak sekali pengikutnya itu nanti jadi ikut kamu, jadi support atau mendukung kamu gitu. Dia ada kekhawatiran yang besar ya guys ya, karena dia adalah sosok yang memiliki sifat atau watak sebagai penguasa gitu loh guys ya. Tidak ada orang yang melebihi dia, tidak boleh ada orang yang melebihi dia. Pokoknya dia number one ya, dia jagonya gitu ya, jagoan gitu ya guys. Jadi komunitasnya dia gitu, hero gitu ya, karena dia haus akan validasi, perhatian, kekuasaan ya, haus penghormatan juga ya guys ya. Dia gila hormat banget ya, dia pengen ya, nah dia gila hormat banget orangnya gitu ya guys ya. Jadi kamu nih orang yang berpengalaman juga ya, kamu punya pengalaman, mungkin beberapa dari kamu tuh sudah pernah berada dalam circle toxic ya, pernah bertemu atau bersinggungan atau terkoneksi dengan orang-orang toxic. Jadi pengalaman kamu tuh banyak gitu, jadi kamu nih udah tahu gitu loh guys ya tentang orang toxic, gimana cara menyikapinya, bagaimana cara menghandle nya tuh kamu tahu, sehingga kamu nggak mudah lagi dibodohi, dimanipulasi ya oleh orang yang toxic seperti ini gitu loh guys ya. Pengetahuan kamu juga luas ya, itu kenapa kamu termasuk orang yang cerdas di sini gitu loh guys ya. Jadi dia agak susah untuk bisa mengendalikan dirimu. Nah seperti itu. Sekarang kita lihat apa niat dan tujuannya ya guys ya.
Di sini ya guys ya, aku merasakan ya, niatnya ya itu jelas ya, ingin berkuasa, ya, ingin menguasai ya. Entah itu menguasai dirimu atau menguasai harta bendamu atau apapun yang ada di sekelilingmu ya, entah itu dengan cara yang baik ya atau dengan cara yang formal itu membelinya ya, merampas, merebut dengan cara membelinya ya, dia pengen memonopoli itu ya, atau dia menghalalkan segala cara ya dengan menggunakan jalan halus ya, dengan trik ya, atau dengan cara yang mana ada kecurangan gitu ya guys ya, ada manipulasi ya, ada sesuatu yang membuat kamu tidak berdaya gitu ya guys ya, dimana dia menggunakan orang-orang untuk mengepung atau memboikot kamu ya, sehingga kamu menyerah gitu ya, dan menyerahkan apa yang dia mau gitu loh guys ya. Dia ingin sekali ya, niatnya itu ingin sekali mengendalikan dirimu ya, kemudian dia juga berniat untuk menguasai diri kamu atau apa yang kamu miliki ya, entah itu secara formal atau informal atau secara kasar atau secara halus gitu ya, dia bisa menghalalkan segala cara ya guys ya di sini orangnya ya, karena dia sangat haus kekuasaan ya. Terus di sini juga dia berniat untuk menyingkirkan kamu ya, karena dia sudah karena dia sudah kayaknya mentok banget ya usahanya dia untuk berusaha berkuasa di circle kamu, mengendalikan dirimu ya, mengendalikan orang-orang terdekatmu gitu ya guys ya. Kayaknya dia udah capek gitu, lelah gitu ya, sebab kayaknya tidak bisa gitu ya, tidak mempan. Oleh karena itu dia memikirkan cara, ya sudah deh kalau nih orang nggak bisa dikendalikan, nih orang nggak bisa dikuasain, ya udah aku singkirkan saja. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Swords ya. Dia pengen kamu pergi dari circle kamu. Dia pengen menyingkirkan kamu itu dengan cara ya memboikot kamu atau mengepung kamu menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kamu gitu, membuat kamu merasa tidak nyaman, tidak betah berada di circle kamu, entah itu di tempat tinggal kamu ya, entah itu di lingkungan pekerjaan kamu ya, di komunitas kamu gitu ya, yang mana dia pengen bikin kamu tuh nggak nyaman ya, merasa nggak betah gitu. Jadi ada saja ya insiden atau momen di mana dia itu ngerjain kamu ya, atau ada sesuatu yang membuat kamu merasa wah ternyata circle ini nggak enak, nggak nyaman gitu, sehingga akhirnya endingnya kamu akan menjual rumah kamu gitu ya, atau kamu akan meninggalkan tempat pekerjaan kamu, atau kamu mencari pekerjaan baru ya, lingkungan baru, circle baru, komunitas baru gitu ya. Memang dia sengaja ya, dia mengerahkan orang-orang untuk ngerjain kamu atau mengerahkan orang-orang untuk memboikot kamu gitu ya guys ya, agar kamu merasa tidak nyaman, tidak betah ya, uh, merasa kalau kamu tidak seharusnya berada di lingkungan ini gitu. Jadi lingkungan itu ya di mana kamu tinggal atau di mana kamu berada, entah itu di circle kamu, komunitas tempat kamu bekerja, itu dibuat nggak nyaman sama dia ya. Dia mengerahkan orang-orang gitu ya guys ya, untuk bikin onar atau bikin masalah gitu ya, atau berkonflik dengan kamu. Nah seperti itu. Jadi lingkungan tempat kamu berada itu dibikin toksik ya, dibuat toksik sama dia gitu loh guys ya. Dia nggak bisa membuat kamu terkendali ya, dia tidak bisa mengendalikan dirimu, oleh karena itu dia pakai cara lain gitu ya guys ya, yaitu ingin menyingkirkan kamu dari circle atau dari lingkungan kamu ya, biar kamu tuh pergi pindah gitu ya guys ya, mutasi atau kemana lah gitu, nggak lagi di situ, nggak lagi stay di sana gitu loh guys ya. Dan di sini tujuan dia ya guys ya, sebetulnya dia ingin berkuasa itu ya guys ya, karena dia pengen semua orang itu tunduk ke dia. Di sini dikonfirmasi oleh The Hierophant ya, dia pengen kayak disembah-sembah gitu ya, dipuja-puji gitu ya guys ya. Sepertinya ya guys ya, orang ini kayak titisan the devil ya, karena orang ini kayaknya haus akan kekuasaan itu, bertujuan untuk membuat orang lain itu tunduk kepadanya gitu. Jadi ada arogansi, kesombongan yang mana iblis memiliki karakter itu ya, iblis memiliki karakter kesombongan ya, sombong ya, dan Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang sombong gitu ya. Yang berhak disembah, yang berhak berkuasa atas sejagat raya alam semesta ini ya hanya Tuhan, sang pencipta alam semesta. Manusia kok ada ya yang pengen kayak gini ya guys ya, pengen pengen kayak disembah orang, kayak apa ya, kayak membuat orang tunduk gitu. Dia pengen orang-orang tuh semuanya tuh tunduk sama dia ya, mengikuti apa yang dia mau gitu loh guys, yang nggak berani sama dia, takut sama dia gitu.
Makanya orangnya ini ya suka sekali untuk mengintimidasi orang lain. Ya, dia suka sekali untuk mengintimidasi orang lain atau menggertak orang lain. Ya, karena dia tidak pengen kesaing, tidak pengen ada orang yang levelnya itu sama setara dengan dia, apalagi kalau melebihi dia. Ya, kalau melebihi dia, makanya dia nggak akan segan-segan untuk menyingkirkan orang itu, gitu loh guys ya. Membuat orang itu jauh pergi gitu atau berpindah tempat. Nah, seperti itu. Ya, ya ini berkuasa, bertujuan agar orang-orang lain itu segan sama dia, takut sama dia, hormat sama dia, tidak bisa macam-macam sama dia. Ya dia yang malah macam-macam sama orang. Dan orang ini memiliki karakter sewenang-wenang atau semena-mena juga karena dia memiliki sifat egois yang sangat kuat ya guys ya, egosentrik ya. Ini mengarah ke narsistik ya guys ya. Dia nggak peduli perasaan orang kayak apa, dia nggak peduli orang itu mau gimana nasibnya ya. Yang penting dia berkuasa, yang penting dia punya kedudukan yang lebih tinggi, yang penting dia menguasai suatu circle atau komunitas tertentu ya, di lingkungan tertentu. Nih orang pengen jadi jagoan, ini orang pengen dia yang paling hebat, paling berkuasa atas segala-galanya gitu loh guys ya. Dan orang-orang nggak boleh berani sama dia gitu loh guys ya, nggak boleh ada yang berani sama dia, semua orang harus tunduk sama dia gitu loh guys ya. Makanya dia pintar sekali ya guys ya di sini berkomunikasi kan. Dia pandai sekali menghasut orang gitu ya guys ya. Sehingga banyak sekali orang yang terpengaruh dengan ucapannya ini ya. Nggak heran kalau dia ini punya banyak sekali pengikut ya, atau punya banyak orang-orang yang mengikuti dia gitu ya, yang jadi anak buahnya, yang jadi antek-anteknya, yang jadi sekutunya gitu ya guys ya. Makanya kalau misalnya bicara apapun kamu ya gitu, kayaknya sampai ke dia gitu loh guys ya. Ibarat kata tembok pun punya telinga gitu loh guys ya, yang ada di circle kamu atau di lingkungan kamu ini ya. Anak buahnya, sekutunya, antek-anteknya itu laporan ke dia gitu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu sampaikan dia tahu gitu. Jadi sepertinya dia ini adalah sutradaranya ya, di belakang orang-orang yang ngerjain kamu atau orang-orang yang bikin onar ke kamu ya, ini sutradaranya ya, dalam sebuah drama atau sandiwara gitu ya. Karena orangnya juga hebat berakting ya, bersandiwara atau berpolitik juga ya. Dia selalu menggunakan trik-trik, strategi-strategi untuk bisa mengendalikan orang gitu ya, untuk bisa membuat orang menjadi bagiannya ya, masuk ke dalam komplotan atau kelompoknya. Dan orang ini nggak ada malu-malunya, dia kepedean ya, overdose banget ya kepedeannya ini ya. Dia orangnya sangat ini, pede ya guys ya, apa namanya, percaya dirinya itu overdose, berlebihan gitu ya guys ya. Dia menganggap dirinya ini hebat, dia menganggap dirinya ini berkuasa, dia menganggap dirinya ini pantas untuk dihormati oleh semua orang gitu loh guys. Itu kenapa kamu jangan heran kalau wataknya ini ngebosi, arogan gitu ya guys ya. Dia ini juga ya, untuk bisa memuluskan aksinya gitu, keinginan untuk bisa mencapai ambisinya, dia pun selalu mengambil kesempatan dalam kesempitan, atau dia selalu berusaha untuk mencari kesempatan agar dia bisa berkuasa gitu ya guys ya. Mungkin dia mengajukan diri sebagai seorang ketua ya, pemimpin gitu loh guys ya, padahal orang-orang nggak ada yang milih dia, tapi dia sendiri yang entah gimana caranya ya, dia sendiri yang mengajukan dirinya gitu ya, atau dia menghasut orang-orang gitu ya untuk memilihnya gitu loh guys ya. Jadi dia selalu punya trik atau cara ya, cara gitu untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu ya guys ya. Hanya orang-orang tertentu yang tidak bisa dia pengaruhi gitu ya. Selebihnya orang-orang yang cepat terhasut atau tidak menggunakan pemikiran gitu ya guys ya, dengan ucapannya ini ya, mudah sekali terjebak ya. Orang yang cepat menelan informasi yang dia berikan gitu ya, atau cepat sekali menerima apa yang dia katakan, itu mudah sekali terjebak ya, sehingga tidak berdaya dan pada akhirnya gitu menjadi bagian kelompoknya dia ya, berpihak ke dia gitu loh guys ya. Nah, seperti itu. Di sini ya guys ya, dia sangat tidak menyukai kestabilan yang ada pada dirimu ya. Dia melihat kamu tuh adalah sosok yang stabil, walaupun sudah digangguin, walaupun sudah dikerjain, walaupun sudah diusik ya kehidupan kamu ini ya. Tapi entah kenapa kamu tuh tetap stabil, terutama dalam segi ekonomi. Ya mungkin dia menyaingi kamu secara ekonomi atau finansial ya guys ya. Tapi dia melihat kamu di sini kayak berkecukupan aja gitu ya guys ya. Ada aja rezeki gitu ya. Kehidupan kamu tuh balance ya, seimbang gitu, stabil terus gitu. Jadi ini membuat dia agak bingung juga, makanya dia susah sekali untuk menjatuhkan kamu atau membuat kamu ini ya tersingkir
ya tergusur, terusir dari kedudukan kamu, posisi kamu, atau dari circle atau tempat tinggal kamu sekarang gitu loh guys ya. Dia agak kesulitan gitu ya guys ya. Dan di sini aku juga merasakan lagi ya bahwa ya guys ya, tujuan dia berkuasa ya itu ada lagi ya untuk menggantikan posisi kamu ya guys ya. Karena aku merasa beberapa dari kamu ini memiliki kedudukan yang tinggi ya, atau memiliki posisi yang mentereng gitu ya guys ya. Mungkin kamu punya usaha bagus ya, atau punya pekerjaan yang mana karirnya itu melejit ya, namun selalu stabil gitu kan guys ya. Dan dia pengen menguasai pekerjaan kamu juga gitu, mengambil alih pekerjaan kamu gitu ya. Mungkin kalau kamu tutup kedai atau kamu berhenti jualan, berhenti berdagang, mungkin dia akan menyuruh anggota keluarganya untuk menjiplak, menduplikasi usaha dagangan kamu gitu setelah kamu berhenti. Karena ketika kamu masih menjalankan usaha kamu, mungkin dia malu gitu ngikutin, karena orangnya gengsian ya, orangnya belagu, gaya gitu. Jadi nggak mungkin dia menduplikasi ketika kamu masih stay atau berada di circle atau di lingkungan kamu gitu loh guys ya. Jadi dia pengen menjauhkan kamu dulu, menyingkirkan kamu dulu biar bisa menggantikan posisi kamu dan menjadi penguasa atau berkuasa di circle atau di tempat lingkungan kamu tinggal. Nah, seperti itu ya guys ya. Untuk zodiak-zodiaknya, ini ada yang berasal dari energi elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Kemudian ada juga yang berasal dari elemen earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Lalu ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian yang strong di sini energinya itu berasal dari zodiak Taurus ya guys ya. Oke, ini aja ya guys ya readingan kali ini. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu kali ini apa. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu apa ya guys ya. Mengenai situasi atau kondisimu saat ini atau kemarin-kemarin di mana kamu tahu bahwa ada orang yang berusaha untuk berkuasa di circle kamu ya, namun tidak kunjung berhasil juga sepertinya ini. Ya, di sini ada berries ya guys ya. Next ada triggers. Last one ada boundaries. Oke. Well, mari kita mulai reading kembali ya pesannya ya, message from the universe for you. Kamu mesti tahu ya guys ya bahwa saat ini situasi atau kondisi yang sulit yang terjadi pada kehidupanmu saat ini ya guys ya, dimana kamu menemukan ada orang yang berkuasa, berusaha untuk berkuasa di circle kamu, itu merupakan tantangan yang hadir buat kamu ya guys ya. Mungkin sebelum kamu mencapai sukses atau sebelum kamu berhasil dalam suatu pencapaian ya, kamu dihadapkan pada kesulitan atau tantangan dimana kamu dihadapkan kepada orang yang narsistik, orang yang haus akan kekuasaan gitu. Jadi kamu di sini diajarin bagaimana cara menyikapi atau menghandle orang ini gitu ya, melewati pengalaman-pengalaman hidup kamu gitu ya. Mungkin kamu sudah pernah terkoneksi atau bersinggungan dengan orang NPD ya, atau orang-orang toksik gitu ya guys ya. Dan sebagian kamu itu sudah tahu bagaimana cara menghandle atau cara menyikapi orang ini gitu ya guys ya. Namun bagi kamu yang masih belum tahu, ini adalah pengalaman pertama kamu ya guys ya. Oleh karena itu, ini adalah tantangan atau rintangan yang perlu kamu taklukkan ya. Jangan jadikan kesulitan ini sebagai sesuatu yang tidak bisa membuat kamu maju-maju untuk bergerak gitu ya guys ya. Kamu jadi stuck ya gara-gara orang ini gitu. No way ya guys ya. Tapi sebaliknya ya guys ya, jadikanlah ini momen dimana kamu menghadapi tantangan atau rintangan ini sebagai motivasi kamu ya, lonjakan kamu untuk bisa lebih menunjukkan kualitas diri kamu yang sebenarnya gitu ya guys ya. Ini adalah salah satu tantangan atau rintangan hidup kamu ya, yang mana kamu dihadapkan dengan orang-orang yang mana memiliki karakter arogan, ingin berkuasa gitu ya guys ya, ingin memonopoli atau mendominasi segala hal gitu ya guys ya. Sebetulnya itu ada pelajaran di balik situ ya.
semesta memperlihatkan karakter-karakter yang mana mungkin karakter-karakter ini tidak seharusnya kamu miliki gitu loh guys ya, di masa depan ketika kamu sukses, ketika kamu jadi orang besar ya, kamu sudah tahu gitu bahwa kalau kita jadi orang besar, kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya wewenang, tak seharusnya kita bersifat arogan, tak seharusnya kita bersifat serakah, tak seharusnya kita bersifat sombong, tak seharusnya kita semena-mena terhadap orang, tak seharusnya kita mengecilkan, mengkerdilkan, atau menganggap orang rendah. Kayak gitu loh guys ya. Jadi ada gambaran-gambaran di mana gambaran mengenai karakter seseorang yang haus akan kekuasaan, padahal dia berada di posisi atas ya, namun menyalahgunakan otoritas atau wewenang gitu ya, dengan karakter-karakternya yang angkuh, sombong dan sebagainya gitu ya guys. Itu adalah penggambaran-gambaran karakter dari seseorang yang mana kamu bisa memetik pembelajaran dari sana, agar nanti ke depannya ketika kamu menjadi seorang yang sukses atau berhasil, kamu tidak memiliki sifat-sifat demikian, tidak memiliki karakter yang seperti itu gitu loh guys ya. Jadi semesta memberikan kamu pembelajaran terlebih dahulu melalui rintangan atau tantangan yang mana kamu dihadapkan pada orang yang memiliki karakter yang seperti itu gitu loh guys ya. Kemudian di sini juga pesannya buat kamu, ada triggers. Di sini pesannya buat kamu, kamu jangan sampai terpancing ya guys ya, terpancing emosi, tersulut emosi dengan kelakuan orang-orang yang ada di sekitar kamu, yang mana itu adalah antek-anteknya, atau sekutunya, atau orang-orang yang berpihak padanya gitu ya, atau suruhannya, atau utusannya gitu ya guys ya. Kamu jangan terpancing ya, kamu jangan cepat tersulut emosi atau marah gitu ya guys ya, karena kamu tahu siapa dalang di balik ini semua ya. Karena mereka sengaja gangguin kamu, mengusik kamu atas suruhan dia gitu loh guys ya. Orang-orang ini ya sudah termakan hasutannya. Orang-orang ini juga tidak tahu bahwa dalangnya ini ya, biang keroknya ini ingin berkuasa. Mereka pun juga tidak tahu ya, mereka hanya diperalat saja loh guys ya. Mereka hanya digunakan untuk mengusik kamu atau membuat kamu minggat, membuat kamu tuh jauh atau pergi atau berpindah dari kedudukan posisi kamu atau tempat tinggal kamu gitu loh guys ya. Dia ini menggunakan orang-orang yang ini ya, orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini ya, untuk memusuhi kamu atau mengganggu atau mengusik kamu gitu loh guys ya. Mereka juga tidak tahu apa-apa gitu. Jadi kamu jangan sampai tersulut atau terpancing emosi ya ketika berhadapan dengan orang-orang ini gitu, karena orang-orang ini juga dikendalikan dan diperalat oleh orang yang serakah tadi gitu ya guys ya. Jadi kamu jangan sampai tertrigger ya, terpacu, terpancing atau tersulut emosi dengan tingkah laku toksik mereka ini ya, karena semuanya itu sudah direncanakan gitu untuk mengusik atau mengganggu kamu. Dan di sini pesannya, buatlah boundaries ya, seperti biasa ya guys ya, bikin batasan yang jelas antara kamu dan mereka, antara kamu dan dia ya, sehingga dia nggak bisa macam-macam, sehingga mereka nggak bisa berbuat semena-mena juga terhadap dirimu ya. Jadi di sini kamu harus buat batasan yang benar-benar jelas ya, bahwa kamu nggak suka dengan cara mereka, bahwa kamu nggak suka dengan sikap mereka, bahwa kamu nggak bisa dikendalikan, bahwa kamu bukan orang yang mudah dikendalikan gitu, bahwa kamu adalah orang yang bisa tegas juga gitu loh guys ya. Kamu menetapkan batasan. Orang bisanya sampai di sini aja, orang bolehnya segini aja, begini aja, nggak boleh lebih daripada itu. Orang hanya bisa sampai batas teras rumahku aja, nggak boleh masuk, kayak gitu loh guys ya. Ibarat kata tuh kayak gitu ya, tidak semua orang bisa masuk ke duniaku, tidak semua orang bisa jadi temanku. Kamu nih siapa, niat kamu tuh apa, tujuan kamu tuh apa ya, apa dulu gitu. Sebelum kamu jadi teman aku, sebelum kamu dekat sama aku harus tahu niat atau tujuan kamu tuh apa. Jadi di sini kamu harus bikin batasan yang jelas. Kalau dia toksik, menjauh ya. Kalau dia baik-baik aja, welcome. Nah, seperti itu loh guys ya. Jadi kamu benar-benar di sini ya mesti punya batasan terhadap orang-orang toksik, batasan yang jelas biar mereka tuh tahu bahwa kamu tuh nggak bisa diperlakukan dengan buruk, bahwa kamu tuh tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang atau semena-mena oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys ya. Terima kasih untuk partisipasi kamu-kamu semua. Terima kasih sudah berhadir, memberikan dukungan, memberikan doa, dan sudah berpartisipasi juga di channel Rajkumari Tarotipator Channel. Dan buat kamu subscriber baru, welcome to Rajkumari Tarotipator. Selamat datang ya di channel ini, terima kasih. Semoga saja channel ini bisa memberikan
manfaat, menginspirasi, memotivasi, dan membuat orang-orang menjadi terhibur juga ya melalui readingan-readingannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu bersama kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Semoga saja kita diberikan keberlimpahan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, dan kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Sampai jumpa lagi guys di readingan berikutnya ya. See ya.